Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu keluarga pencuri ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Padang. Identitas mayat laki-laki dalam jurang terikat selimut merah terungkap. Isi kotak amal sebuah masjid di Pariaman dicuri orang saat siang hari. Pelaku memutus kabel kamera pengintai, sehingga tak semua aksi terekam kamera yang terpasang. Di mana muntah? Tapi si lagi muntah. Setelah melakukan penyelidikan, petugas gabungan dari Polres Padang Panjang dan Polresta Padang menangkap 4 pencuri di daerah Padang Timur pada Senin malam. Para pelaku adalah satu keluarga yang terdiri dari ibu, paman, dan 2 orang anak yang telah dewasa. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan. Dari hasil penggeledahan, polisi ikut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 20 juta rupiah dan barang kebutuhan rumah tangga hasil pencurian keempat pelaku. Pelaku utama, Rahan, merupakan anak buah korban. Pelaku nekat mencuri uang milik majikannya 50 juta rupiah dan kartu ATM korban. Pelaku nekat mencuri bersama ibu dan paman, serta kakak perempuannya. Pelaku mengetahui nomor PIN korban karena sering menemaninya ke bank. Uang di rekening bank milik korban senilai 173 juta rupiah dipindahkan tersangka ke rekening pribadinya. Uang dari hasil curian itu dibelikan 2 sepeda motor, kulkas, 6 telepon genggam, kasur, dan barang-barang lainnya. Bersama barang bukti, keempat pelaku dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses hukum lebih lanjut. Di hasil penyelidikan di awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Atas perbuatannya, mereka berempat dijerat polisi dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Identitas korban tewas terikat selimut berwarna merah di pinggir jurang Sitinjau Lawi, Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Anton dan berusia 39 tahun, warga Payakumbuh. Identitas korban diketahui dari hasil pemeriksaan sidik jari oleh tim Inafis Polresta Padang. Dari keterangan pihak keluarga dan kerabat korban, sehari-hari korban bekerja sebagai buruh serabutan. Terakhir kali pergi dari rumah pada hari Jumat pekan lalu, usai dijemput oleh temannya dengan sepeda motor. Korban ditemukan sudah menjadi mayat pada Senin sore, dengan kondisi mengenaskan di pinggir jurang di Padang. Saat ini, polisi telah memeriksa 2 saksi di Mapolsek Lubuk Kilangan, yakni kakak korban dan teman korban. Pekerjaannya apa, Bu? Korban? Ya. Serabutan. Ah. Kadang berbengke, kadang cari barang buru. Di pasar gitu, di rumah. Cari barang buru aja keliling kampung. Sudah berkeluarga korbannya? Belum ya? Belum. Terakhir ketemu di mana, Bu, dengan korban? Oh, terakhir ketemu hari Jumat tuh mau beli nasi ke kedai nasi sebelah rumah. Terus? Cuma ketemu lihat dari jauh,
nampak dari jauh aja. Oh, kelihatan dari jauh aja ya? Iya. Tadi sama kawannya si Rahman tu kecilnya sebantarnya. Berapa orang yang jemput? Orang Satu orang pakai motor, pakai mobil. motor ninja warna hijau. Terus Kata kecilnya sebantarnya kecilnya. Tahu nak pulang dengan awak siapa lah. Besoknya awak cari tahu sampai Rahman Budima. Awak nak kenal dia kan? Awak cari tahu. Kira ni tinggal yang mati. Rumah kakaknya tanya bau lah. Pas balik itu tu, awak kata kakaknya, bahannya, dimanya, bicara kakaknya. Untuk saya nak tahu dia dulu, tu jawabnya. Awak telefon. Untuk sementara, polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk memastikan penyebab kematiannya. Namun hasil sementara visum luar, korban tewas akibat dianiaya atau dibunuh karena terdapat sejumlah luka dan lebam di wajah dan terikat di dalam selimut. Kita saat ini sedang melakukan otopsi di rumah sakit. Tujuan nanti agar kita bisa memastikan apakah korban ini merupakan korban kekerasan atau yang lainnya. Dugaan sementara kemungkinan ada kekerasan. Untuk identitas korban sudah diketahui, Pak? Namanya warga Padang atau warga Bogor? Sebelumnya warga dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di pinggir jurang di Sitinjau Laut kawasan Panorama 2 yang tubuhnya terikat dengan selimut merah. Alfi melaporkan dari Padang. Jemaah Masjid Al-Furqan Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Senin siang dihebohkan dengan pencurian isi kotak amal. Isi 2 buah kotak amal untuk masjid dan kotak amal anak yatim hanya meninggalkan uang recehan saja. Diduga pelaku berhasil meraup uang jutaan rupiah. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu melepaskan jaringan kabel kamera pengintai yang disimpan di ruangan marbot masjid. Tak hanya itu, pelaku juga memarahi anak-anak yang bermain di dalam masjid. Setelah kondisinya aman, para pencuri ini pun beraksi, mengupak kotak amal dan menjarah isinya. Tapi upaya pelaku memutus kabel jaringan kamera pemantau masjid tidak berhasil merusak seluruh kamera yang ada. Buktinya, pelaku berjalan menuju masjid masih bisa diketahui pengurus dari rekaman kamera pengintai yang berbeda server. Dalam rekaman itu terlihat pelaku melewati bagian depan masjid dengan menggunakan baju yang memiliki tutup kepala. Setelah itu, pelaku mencoba masuk melewati pintu samping setelah merusak kuncinya. Namun upaya ini gagal karena kuncinya tidak bisa dibuka pelaku. Tak hilang akal, pelaku masuk ke masjid melewati pintu utama. Atas kehilangan itu, pengurus masjid melaporkannya ke polisi. Orang ini masuk dari pintu masjid sebelah kanan, itu dekat tempat berwuduk laki-laki. Habis itu? Habis itu masuk ke dalam, ada anak-anak main. Dia anak-anak tersebut melihat orang ini, lalu anak-anak itu diusirnya keluar. Jadi dia masuk ke kamar Garin karena CCTV ini berada di kamar Garin, maka dia cabut CCTV ini. Jadi rekamnya hanya dia masuk. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian peristiwa dan meminta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ratusan alat peraga kampanye milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tim gabungan. Penertiban dilakukan karena peserta pemilu tidak menggubris imbauan KPU terkait pemasangan APK, khususnya di fasilitas umum. Penertiban dilakukan dengan menyisir seluruh fasilitas umum dan jalan protokol dari alat peraga kampanye yang masih terpasang di tempat-tempat yang terlarang untuk dipasang. APK di lokasi itu dinilai melanggar
dan ditertibkan oleh tim gabungan yang terdiri dari polisi, tentara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Bawaslu juga menggunakan mobil derek untuk membuka APK yang berukuran besar dan berada di ketinggian. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bukit Tinggi menjelaskan, penertiban APK dilakukan karena peserta pemilu tidak menggubris imbauan KPU agar parpol pendukung pasangan calon membongkar sendiri APK yang berada di fasilitas umum dan jalan protokol di Bukit Tinggi. Untuk pagi hari ini kita melakukan penertiban APK. Ya, ini fokusnya fasilitas umum yang dilarang sesuai dengan SK KPU. Di antaranya itu kan sudah banyak tuh di tiang listrik, tiang telepon, bahkan ada di pagar rumah sekolah dan mungkin ada di fasilitas-fasilitas umum yang dilarang sesuai dengan SK KPU. Semua paslon ada yang termasuk melakukan pelanggaran. Saat melakukan penertiban, seorang petugas dari Dinas Pekerjaan Umum mengalami cedera di kepalanya saat menurunkan baliho menggunakan mobil derek di Jalan Sudirman Bukit Tinggi. Petugas itu langsung mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI setempat. Seluruh APK yang ditertibkan dibawa ke kantor Bawaslu Bukit Tinggi untuk disimpan. Penertiban akan dilakukan selama 2 hari ke depan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.